A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kira tak berganti. Ibu-ibu sekalian, pertama marilah kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan untuk berpengajian bersama di aula Bakso Katipolo ini dengan sehat insyaallah, tidak ada halangan apa-apa. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah datangnya kita ke tempat pengajian ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal solih kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tak minta waktu 1-2 menit untuk menyampaikan unek-unek saya. Ibu-ibu, besok tetap seperti ini, tapi mohon dimaklumi kalau saya terlambat. Dan mungkin akan selalu terlambat, betul kita 5 atau 10 menit karena jadwal Bu Mimi di sini nih, ini nyodok jadwal yang lain sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya ini tidak ada jadwal saya di sini, tidak ada sebenarnya. Sebenarnya tidak ada jadwal yang permanen. Itu hari Jumat ke-1 itu di Nirmalasuri pukul 7 tadi pagi sudah berjalan. Terus tahu-tahu Al-Azhar juga nyodok lagi. Al-Azhar itu nyodok minta pukul 8. Terus saya dari Nirmalasuri pukul 8. Terus sampai Al-Azhar Solo Baru ya 8.15. Dan sudah tidak boleh pakai mobil, tidak boleh karena lambat. Jadi pakai motor sampai Solo Baru, Al-Azhar Solo Baru sekitar jam 8.20. Terus kita langsung mulai pengajian, tidak pakai apa-apa, saya langsung duduk, langsung mulai pengajian sampai jam 9.15. Dilalai kula ya pun tuwa kula niku dadi sok beser-beser ngoten niku. Kula pun bayangke iki mriku purna ajeng krasa ajeng beser, timbangane engko beser ning Bakso Katipolo bingung. Ya kula mampir Baitul Makmur. Lah ketemu Baitul Makmur, ketemu marbote, dadi dadak ngobrol bareng. Pak ini dari mana ini? Wes Mas kok wae. Dari mana ini? Mau ke mana ini? Hingga banter loh kalau niku. Nah, jadi besok tetap seperti ini, tapi mohon dimaklumi kalau telat. Saya berusaha untuk tidak telat, tapi kalau telat berarti saya itu sedang berjibaku nyelip bis kali nyelip truk pakai motor loh, banter. Oke, sekarang kita mulai. Sekarang sudah jam 9:44. Nanti kita selesai sekitar jam 10:44. Ya, sekitar itu 60 menit ke depan kita pakai waktunya. Baik, monggo sekarang kita yang membawa catatan, silahkan dibuka catatannya. Yang ngastor Riyadhus Shalihin jilid 2, bukan jilid 1, jilid 2, atau yang ngastor Riyadhus Shalihin yang lengkap 1 jilid, tolong dicari bab bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kita lihat bab itu hadis yang kedua. Jadi dalam bab itu hanya ada 2 hadis. Lalu kita akan membahas bersama, mengkaji bersama, membicarakan bersama hadis yang kedua. Ini sangat penting untuk ibu-ibu yang sudah tua-tua
dan sudah mau meninggal. Sangat penting untuk yang masih muda-muda, mungkin meninggalnya masih lama, rada penting. Tapi untuk yang sudah tua-tua, yang 60 ke atas, 65, paling kan mengkurang 2 tahun kas, 3 tahun kas, nyuk meninggal. Maka ini materi menjadi penting. Baik, sekarang saya bacakan dulu teks hadisnya, lalu sekalian terjemahannya. Untuk ibu-ibu yang mencatat, materinya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2, babnya bersedekah dan berdoa untuk orang yang sudah meninggal dunia, hadis kedua. Kalau di buku saya ini halamannya halaman 89. Sudah ya, saya bacakan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatun jariyatun wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ini yang bersabda, yang ngendika Nabi, bukan sembarang orang. Jadi Nabi pernah ngendika, lalu didengar oleh Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah menyampaikan ke para sahabat yang lain, akhirnya ditangkap oleh Muslim sebagai perawinya, ditangkap oleh Muslim, lalu diabadikan dalam Sahih Muslim, lalu dicatat ulang, ditulis ulang oleh Imam Nawawi, dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Terjemahannya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Saya ulangi, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya. Monggo ibu-ibu yang sudah 65, 66, 68, ini penting, ini informasi ini. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam. Nah, jadi ada yang tidak terputus, dan yang tidak terputus itu ada 3. Monggo kita cermati, yaitu 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Atau 3. Anak solih yang mau mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sama dia. Saya ulangi sekali lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu 1. Sedekah jariyah. 2. Ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Atau 3. Anak soleh yang mau mendoakannya, mendoakan orang yang meninggal tadi itu. Hadis riwayat Muslim. Pun sekarang kita bahas sampai jam 10.44. Ibu-ibu, jadi kalau ada orang yang sudah meninggal itu pahala sholatnya terhenti karena dia setelah meninggal tidak sholat lagi. Lalu pahala pengajiannya seperti ini. Sekarang pengajiannya luar biasa sekali. Ini pahala orang yang bertolabul ilmi itu luar biasa sekali. Tapi nanti sudah meninggal, sudah tidak bisa berpengajian lagi, maka terputus amalnya. Nah, dari semuanya itu terputus semua kecuali 3. Yang 1, sedekah jariyah. Sekarang kita bahas yang nomor 1, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu berasal dari 2 kata, sedekah dan jariyah. Sedekah itu pemberian, jariyah itu berasal dari kata jaro yajri. Kalau ada ibu-ibu yang pernah belajar bahasa Arab ya, jariyah itu berasal dari kata
jaro, yajri, ijri. Jadi fi'il madinya jaro, fi'il mudhoreknya yajri, fi'il amrnya ijri. Artinya apa? Lari. Ya, artinya lari. Jadi kalau ada kalimat gini ya, jaro Hanif fil maidan, itu artinya Hanif berlari di lapangan. Atau jaro Hanif amamal mustasfa, Hanif berlari di depan rumah sakit. Tapi kalau sodakoh jariyah itu artinya sodakoh yang mengalir, bukan lari, mengalir. Tapi kalau jaro Hanif fil maidan diterjemahkan Hanif mengalir di lapangan, itu orang pas. Tapi insya Allah lari dan mengalir itu sama, mempunyai makna konsep yang sama. Kalau dibayangkan sama, Hanif itu lari dari satu sudut ke sudut yang lain, itu mengalir. Dia mengalir dari satu sudut ke sudut yang lain. Jadi insya Allah jaro yajri itu bisa diterjemahkan dengan lari, dan dalam konteks tertentu bisa diterjemahkan dengan mengalir. Nah sekarang gini muncul pertanyaan, berarti kalau sudah tidak mengalir gimana? Ya sudah, berhenti, sedekah jariyahnya berhenti. Tapi nanti silahkan tanya ke guru-guru yang lain ya. Saya hanya menganalisis, saya berangkat dari ilmu bahasa karena saya mengajar ilmu bahasa. Jadi kalau menurut ilmu bahasa, sedekah jariyah itu sedekah yang mengalir tetapi selama barangnya itu masih ada, itu loh. Nek barangnya tidak ada, tidak bisa. Ibu-ibu memberi makan nasi setelah Jumatan, Jumat berkah, dimakan sama orang-orang yang sholat Jumat, ya sudah selesai, bukan sedekah jariyah. Gitu. Ibu-ibu memberi apa? Uang kepada anak yatim. Lalu anak yatim memanfaatkan uang itu untuk membeli baju misalnya, membeli jilbab misalnya, selesai sudah. Gitu. Tetapi kalau ibu-ibu itu menginfakkan hartanya untuk jangka waktu yang lama banget, maka ibu-ibu masih akan teraliri oleh sedekah amal pahalanya tadi itu, meskipun ibu-ibu sudah meninggal. Contoh, ada ibu-ibu yang napa niku ngendika enten masjid sing gak dibangun. Mas Mandor, terus pundi Bu? Aku duwe duit, tulung dienggo anu ya nyengkuyung bangun masjid ya. Nggih Bu. Ibu badhe ngersakaken didadoske napa? Semen napa dadoske kusen napa dadoske napa? Wis terserah kowe. Betul, akhirnya ditukokke gendeng. Rasuwe ibu yang sedekah tadi itu lalu meninggal, gendengnya dipasang masih dapat sedekahnya, masih dapat aliran pahalanya. Ning delalae 10 tahun kemudian ada angin puting beliung. Nah, gendenge rontok kabeh, jiblok kabeh, pecah kabeh. Ya sudah selesai. Selesai, sedekah jariyahnya selesai. Tapi nanti silakan konfirmasi ke guru-guru yang lain ya. Setahu saya itu seperti itu, sedekah jariyah itu seperti itu. Nah, sekarang ada yang kemarin ada yang ngendika ngeten. Oh, dadi ngono ya Pak. Heeh, ngono kuwi Pak. Oh, mulane nggih ben kae enek wong sing tahu nyumbang tegel. Tegel itu untuk masjid. Begitu masjidnya tuh mau direnovasi, tegelnya mau dicungkil, ndak mau. Aja dicungkil. Aja. Lah niki dawuhe Pak Mandori pripun? Sik aku tak ketemu Mandore. Mas Mandor, parang kula matur. Pripun Pak? Niki riyen nggih niki daripada kula mboten ngomong jenengan mboten ngerti. Kula kudu ngomong. Sing nyumbang tegel niki bismillahirrahmanirrahim, kula mboten riyak mboten pamer niki kula. Dados nek jenengan cungkili sing jungkil mboten jenengan, tukang-tukang jenengan, kula amal kula entek. Lah kersane Bapak pripun? Tumpuk. Ditumpuk banget. Akhirnya ditumpuk, tidak dicungkili.
Jadi keramiknya diletakkan di atas tegel. Lah ngoten niku lho Mas Mandor. Dadi kula amal kula tetep tesih enten ten mriku. Mboten jenengan cungkiri do pecah kabeh dibuat sampah mboten ngoten niku. Lah jadi barang yang disumbangkan tadi masih bermanfaat terus. Maka ini ada Masjid Klewer. Masjid Klewer itu didirikan 1800 sekian, bukan 1900, bukan 1900 sekian, bukan 1800 sekian. Itu berarti dulu sing dong goleke kayu itu dawa-dawa terus ora sambungan lho Bu niku. Dawa-dawa itu berarti mencari pohon yang tinggi lalu sudah dipasai, dibuat sedemikian rupa akhirnya ditempelkan di masjid yang atas itu. Sampai sekarang masih ratusan tahun. Masjid Al-Wusta itu sudah lama. Itu didirikan 1900 sebelumnya kok. Jadi meskipun orang sudah meninggal, sudah terputus amalnya, tapi kecuali amal jariah tadi itu. Enten sing badhe paring pangandikan, lah monggo sekarang yang sudah usianya banyak supaya tetap mendapatkan aliran pahala sedekah jariah, monggo caranya bagaimana? Tidak harus masjid, bisa mobil emergency, mobil ambulan diserahkan ke masjid, boleh, itu amal jariah, sedekah jariah itu semacam itu. Tapi gek rong tahun nyegur jurang, ayo rusak ya iso, berhenti amalnya, berhenti. Gowong loro buanter ora ngerti dalane bengi sisan tuli wah iku jurang blondang wis tekan surga maksudnya. Sing loro yang melu mati, supire melu mati. Sing ana infak sedekah jariah ambulan wis berhenti, ndak bisa dipakai lagi. Lah gitu. Dandake ya man monggo mangke. Man ngeyel monggo. Orang ngeyel ora gayeng. Nah, pun ya, jadi seperti itu pengetahuan saya. Jadi yang bisa kemungkinannya kecil untuk hilang itu misalnya uruk Bu. Nah, uruk itu meskipun masjidnya direnovasi, uruknya tetap. Nah, kalau ada yang bangun rumah sakit atau bangun panti asuhan atau bangun masjid atau bangun apa, nah, uruknya itu nanti meskipun bangunnya direnovasi, uruknya tetap terpakai. Jadi ibu-ibu kita semua meninggal, uruknya tetap dipakai terus selama bangunannya itu masih. Pun nggih. Al-Qur'an ini paling orang tahun rusak. Sani ibu umroh, berangkat umroh, uangnya banyak, beli Al-Qur'an yang ada capnya. Nek yang tidak ada capnya tidak boleh masuk Masjidil Haram, tidak boleh. Harus ada capnya seperti ini loh. Ini ada capnya ini. Ini berarti asli gini nih. Yang tidak asli dan asli bedanya hanya ada pada ini, tak tunjukkan. Nah ini dia. Kelihatan ya ada cap biru sama cap hijau. Gini ini dijual di sini. Ini mungkin sekarang 500.000, kecil ini, mahal karena asli. Ada sing marake larang stempel wau niku. Lalu ibu-ibu gawe stempel mawon yo ditempelke ning gitu. Kalau tidak ada stempelnya tidak bisa masuk Nabawi. Tidak bisa masuk Nabawi. Tidak bisa masuk Masjidil Haram juga tidak bisa. Harus ada stempel seperti ini. Nah ini asli. Dan yang memberi seseorang, saya diberi seseorang. Dan orangnya berharap saya membaca ini, pakai ini, dan kalau katam ditulis. Dan saya katam tak tulis gitu. Disangoni. Kok iso disangoni pripun kok? Lagi putih sangoni kalau tompone. Jadi seperti itu. Ini mungkin ya kalau hati-hati banget 10 tahun nanti. Berarti 10 tahun nanti akan mereteli. Rusak paling 10 tahun gitu. Jadi wakaf Quran itu ya bisa dan bagus, pahalanya luar biasa sekali. Tapi nek dilihat dari sisi awetnya, ya mungkin lebih awet uruk. Ya lebih awet tegel daripada Quran.
Apa? Subhanallah pompa air. Subhanallah pompa air. Luar biasa bagus sekali. Ini pompa air nek kelebon tikus. Nah, yang penting gini, yang penting sedekah jariah itu menurut pengetahuan saya, semudeng saya, nanti bisa dikonfirmasi ke guru-guru yang lain, penceramah yang lain. Semudeng saya, selama barang itu masih bisa dipakai, akan mengalir amalnya, akan mengalir pahalanya meskipun orangnya sudah wafat. Orang ngeten nggih, titik. Tidak salah jam 10:44. Kita harus selesai pada jam itu. Sekarang yang berikutnya, nomor 2. Nomor 2 adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ini bibi yang sudah mau meninggal, sudah tua-tua, ya monggo perbanyak yang nomor 2 ini, memberikan ilmu yang bermanfaat pada orang lain. Muncul pertanyaan, kemarin muncul pertanyaan, Pak Hanif, kula niku mboten iso ceramahi pripun? Kula mboten iso ngomong di hadapan umum ora iso ngandani pripun? Apakah seperti saya bisa berkemungkinan untuk mendapatkan pintu nomor 2? Saja, oh sangat potensi nganggo banget no. Berpotensi sangat tor banget. Nah, gimana caranya? Ya jenengan ngandani orang. Dan orang itu akhirnya manut dengan yang jenengan kandake, jenengan nasihatkan. Contohnya apa? Oke, contoh. Lihat, saya biar tetap ini mesake Mas Ranu toh. Kelihatan. Keran. Ini keran. Keran mengalir. Nah, wudu, ana wong wudu. Wudune mung ngoten iki, Cok. Terus ibu bilang, "Mbak, ngono ki salah lho, Mbak. Salah lho, Mbak, ngono kuwi." Oh ngoten Bu. Ingkang leres pripun? Sing bener ngene, tontonan. Keren. Ora ketok, ngadeg. Ibu-ibu wedak, ibu-ibu wedak, wudune ngeten iki keren. Salah. Iki wonge ya teko saiki iki. Salah, wedake kandel, luhur, eman-eman, wedake nek mlotrok, akhirnya wudune dikorbanke. Salah. Yang betul bagaimana? Yang betul. Sopo sing ngeyel? Iya seperti itu. Yang betul seperti itu. Kaki juga. Kaki orang mau ngene kita. Keren. Salah. Yang betul gimana? Sekelan tembok, gosok. Sekarang dia gosok, ben roto. Karena ada tata caranya wudhu. Sama tangannya mau ngeten iki tok. Salah, gosoki gitu loh. Ngengkel meneh terus. Sekene iki spesial ngajari ngeyel-ngeyelan kabeh. Nah itu kalau ibu ngeleke seperti itu, terus yang dieleke itu gelem, terus akhirnya sing dieleke tadi ngendika sama anaknya di rumah. Dek, dalam Bu, tadi ibu pergi ke suatu tempat, ibu tadi kan sholat zuhur. Ada ibu-ibu lain yang ngeleke ibu. Ngeleke gimana Bu? Ibu tuh wudunya katanya salah, tapi Bu maklum sih, benernya yang bener dia emang. Dan kita selama ini kan seperti itu tadi. Sing pripun ta Bu? Alah kowe nek wudu ki lho mong ngene iki lho. Salah kowe sing bener pripun Bu? Dipraktekkan. Oh dadi sesuk, mulai sesuk kowe wudune kaya ibu iki ya. Itu yang pertama kali ngomong. Lalu ngomong sama ibunya ini tadi.
yang melaksanakan anak-anaknya, anaknya melaksanakan, maka ibunya ini tadi kecipratan pahalanya meskipun sudah meninggal. Hebatnya lagi, ini yang ngomong, ini yang diomongi, ngomong sama anaknya, dan anaknya itu punya sahabatnya itu ada di New York, di London, di Canberra. Buat kalian jenengan sahabat ngawok indah lemah mereka London, Canberra, Amsterdam, Swiss, Brussels, teman-temannya jauh-jauh sana semuanya, dikirimi semua tata cara wudhu yang benar. Wah, pahalanya mengalir sama yang ini. Mulane nek pun sepono dol gendang ngelekke, sing kerep-kerep ngelekke, ampun wedi ngelekke, paling diungkas ya mati ya ta. Apa-apa ngelekke, betul apa-apa. Contoh yang lain, agak berat ini Bu, agak berat contohnya, agak berat ini ya. Mbak, tak kandhani lho Mbak, jangan mbok iki ayatnya tak tunjukke Al-Baqarah 221. Yang laosan, dilaos terjemahannya sisan. Oh ya Allah, iya yo. Terserah kowe aku ngomong. Jadi nek menikah karo non muslim, tapi jenengan mlebu neraka. Bojomu sing non muslim kuwi ngejak kowe ning neraka. Iki ayate Al-Baqarah 221. Lihat semuanya, lihat semuanya. Nggih. HP ini dibuka, ini ampun buka WA, buka Quran. Ayat 221. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayinu ayatihi linnas la'allahum yatadakkarun. Terjemahnya, dan janganlah kamu laki-laki yang beriman menikahi perempuan musyrik sebelum perempuan musyrik itu beriman terlebih dahulu. Sungguh seorang budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu menarik hatimu. Dan janganlah engkau nikahkan seorang laki-laki musyrik dengan wanita yang beriman sebelum mereka beriman terlebih dahulu. Sungguh seorang budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada laki-laki yang musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak kamu ke neraka. Saya ulangi, mereka mengajak kamu ke neraka, dan Allah mengajak kamu ke surga dan ampunan dengan izinnya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya bagi manusia agar mereka mengambil pelajaran. Gitu, saya tunjukkan ayatnya, yuk mikir. Mikirnya tidak hanya sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Iya, kisah nyatanya seperti itu. Setelah 2 tahun, terus ketemu, terus Pak Hanif, saya tolong didoakan ya supaya bisa istiqomah. Pripun Bu, gimana Pak Joten? Sudah cerai Pak. Ya Allah, sudah cerai Pak? Sudah. Tapi baik-baik kok. Akhirnya dia memahami juga. Dia memahami bahwa dalam agama saya seperti ini. Semula aku tidak tahu. Jadi ketika kita tidak tahu, nah saya nyaman dengan engkau. Kamu jadi suamiku, aku nyaman karena aku tidak tahu. Sekarang aku tahu. Ada ayatnya semacam itu. Yang bilang itu Allah, firman Allah. Ada dalam kitab suci Al-Quran. Tolong dimaklumi ya.
kita cerai ya. Oh ya sudah, kita urus perceraian kita. Cerai. Punya anak atau enggak dibahas kapan-kapan. Contoh yang berat lagi ya, sampai bertahun-tahun, tidak hanya 2 tahun. Silahkan sekarang ibu-ibu lihat ayatnya surat Al-Baqarah ayat 275 sampai ketemu dulu. Sekarang langsung ya tak wacani Arabe. Ini ndak dong ngrasani. Ustaz e iso maca Arab. Oke, kowe tak wacane. Jane mau langsung saya terjemahkan itu loh. Sik Arabe sik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sing maca silang nggih sing nom. Mic-nya tadi yang satu mana? Nempel dulu. Mic-nya kok tadi enggak ada, cuma ini toh. Halo. Yang muda siapa? Panjenengan, Bu? Baca terjemahnya, Bu. Panjenengan 27 toh? Iya. Baca terjemahnya. Semuanya dengarkan terjemahnya. Yuk. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Lanjut. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Stop. Mohon perhatian semuanya ya. Lanjut. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Stop. Jadi kalau ada orang yang bekerja di wilayah riba, dia mendapatkan peringatan dari siapapun, kalau dia berhenti, maka kekayaan dari hasil ribanya itu menjadi miliknya. Tapi urusannya terserah pada Allah, berarti dibaliknya sampai dia murwat, mempunyai kekayaan yang cukup, lepas dari riba. Lanjut. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Allah. Mereka kekal di dalamnya. Ya Allah. Sudah diingatkan tapi tetap mengulangi. Maka jenengan cepet mawon. Nggih, mengke kula yen tulung mulih nggih. Ning dipateni power-e. Yo nggih diurip malih power-e. Indah baterai entek. Jadi seperti itu. Terus saya ngelek itu lama sekali, Bu. Sampai tahun-tahunan, enggak usah saya omongkan orangnya. Jadi saya menyampaikan ayat ini ya tulisan power. Betul niku. Niki lho, power niki lho. Iki power niki. Oh, gitu. Power. Dibaca rotok suwi, iki akan mati. Iki nek nguripke dibaca rotok suwi. Saya ingatkan lama sekali itu. Mas, ayatnya ngeten. Laki-laki ya ada seperti ini tuh. Wah iya ya Pak Hanif. Berarti saya harus bagaimana? Terserah panjenengan. Ini saya hanya menyampaikan toh. Kalau jenengan tidak mau ya tidak apa-apa, tapi saya sudah menyampaikan. Ya Pak Hanif apa? Oh saya tidak pernah masuk wilayah itu, saya tidak pernah. Nah, akhirnya sampai bertahun-tahun, pikir. Akhirnya terus ketemu saya, Pak Hanif alhamdulillah sudah selesai. Selesai gimana?
Saya udah enggak kerja di tempat riba-riba lagi. Ya Allah, lah sekarang kerja di mana? Sekarang cuma di pesantren. Oh subhanallah, di pesantren, ya Allah. Kan kerja di pesantren orangnya, tidak usah saya tunjukkan. Itu lama dia kerja di tempat-tempat riba gitu. Nah, teorinya sing ngilike itu pahalane gitu loh. Dan nanti kalau sing diilike tadi itu menyampaikan ke teman-temannya yang lain, juga mereka juga mengerjakan apa yang ada dalam ayat itu. Nah, saya meninggal dapat, teorinya seperti itu. Gitu loh gitu. Makanya monggo sing pun sepuh-sepuh sering-sering menasihati orang. Gitu. Paling betul nanti 15 tahun terus itu. Mengpon duwe celengan nomor 2 ini. Ilmu yang bermanfaat tadi. Oke. Selanjutnya, untuk yang nomor 2 ini ternyata ada ayat yang lain yang harus kita buka. Monggo sekarang ibu-ibu semua saya minta untuk membuka surat As-Saff sekarang. Surat As-Saff itu surat yang ke-61. Ayatnya ayat 2 dan ayat 3. Silahkan dicari dulu teksnya. Intinya gini, ternyata kalau ada orang sing ngeleke, orang yang berani mengingatkan, itu harus melakukan apa yang diucapkannya tadi itu. Harus seperti itu. Kalau ada orang yang berani mengingatkan, berani menasihati orang lain, tetapi hanya omong doang, tidak melaksanakan apa yang dinasihatkan pada orang lain tadi itu, orang yang semacam itu dibenci sama Allah, dibenci oleh Allah. Jadi memang ya gimana ya, kalau ingin mendapatkan dari pintu nomor 2 ilmu yang bermanfaat, ya kita harus menyampaikan ilmu kepada orang lain. Nek pun ngomong kene wong liya, konsekuensinya kudu nglakoni apa yang diomongkannya itu. Nek tidak nglakoni, ternyata Allah sangat membenci dengan orang-orang seperti itu. Contoh, sing paling abot ya sing khotib Jumat. Berat loh itu khotib Jumat itu. Misalnya gini, ada khotib Jumat yang gini misalnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari apa yang telah saya sampaikan di awal khutbah tadi, marilah kita perhatikan surat Al-Isra ayat 79. Marilah kita tunaikan sholat tahajud, sholat malam tiap malam. Monggo bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sholat malam tiap malam, sholat malam every night. Delalae niku anake melu Jumatan ten mriku. Delalae niku Pak ra ngerti nek anake melu Jumatan ten mriku rada mburi. Yo anake ngomong, "Pak, niku Pak kula mung omong tok." Niku ora tau salat malam, Pak kula mutune jam 09.00 pun turu kan wong subuh mon sok klelat-klelet sok telat ngomong tok khotbah tok niku. Orang yang semacam itu ini terkena ayat ini. Saya baca ayatnya, Bu Nani yang bacakan Buria yang bacakan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu ayat 2. Sekarang masuk ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Terjemahkan Buria. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat 3. Itu sangatlah dibenci di sisi Allah
jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, repot toh. Jadi repot ayatnya itu. Kalau kita tidak ngomong, tidak menasihati orang lain, ini tidak dapat. Pintu yang kedua tidak dapat. Gitu. Kalau kita tahu kita sebentar lagi akan diwafatkan oleh Allah, lalu persiapan untuk sanggup pas wafat itu, ya harus menasihati orang lain. Yang nek menasihati orang lain, kudu nglakoni, repot juga gitu loh. Nek tidak nglakoni, amat dibenci oleh Allah. Padahal ada ayat yang lain, sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Kita saja yang tidak tahu kalau Allah itu sayang sama kita. Karena ada ayat yang lain, bukan ayatnya sekarang yang lain, yaitu surat An-Nahl, surat yang ke-16. Ayatnya ayat 125. Ini yang panitianya nanti selesai jam berapa? Boleh toh sampai jam 10:44? Enggak boleh? Enggak apa toh? Ya enggak apa toh, boleh toh? Oke. Jangan sampai duhur, kan Jumatan. Nah, sudah ketemu ayatnya? Surat ke-16 125. Ternyata dari ayat itu kita ini semuanya diperintah oleh Allah untuk berdakwah, gitu loh. Jadi ini ada orang yang tidak mau berdakwah, ya salah meneh. Jadi orang yang tidak mau mendakwahkan Islam itu salah karena ada ayatnya. Ini ayatnya surat An-Nahl ayat 125 ini. Jadi dakwah itu wajib. Nek wajib ya harus kita lakukan. Nek tidak kita lakukan ya kita dosa. Ana wong sing kleru wudune, kita tahu dia salah, kita ndak mengingatkan. Sama, saya juga harus el-elan dengan orang. Contoh yang lain ya, yang saya alami. Saya sholat di pom bensin, etan Palur, etan flyover Palur, lor dalan. Itu ada pom bensin. Saya telat waktunya, pokoknya baru ini itu, akhirnya saya putuskan sing penting golek jamaah, golek uang sing iso dijak jamaah. Terus sudah saya masuk ke musola, lalu ambil air wudhu dulu. Saya lihat ada orang, Mas, mungkin jenengan kali kula nggih anu jamaah nggih? Nggih, Pak. Jenengan mulai riyen betul apa-apa. Dah, saya mulai dulu. Allahu Akbar. Dapat 1 rakaat, dia ikut saya. Dan ternyata dia berdiri di sebelah kiri saya. Ini sebelah kiri saya. Saya otomatis saya ngeliat dia, tidak pakai omongan, pakai gerakan tangan kiri saya gini. Takkan beda sebelah kanan gini. Dia enggak paham, malah ngingeti saya. Ini jari ngejak sholat, ngejak padu nih iki. Wah, penting iki. Ya sudah, dia di sebelah kiri saya akhirnya. Enggak mau dikon pindah tuh, enggak mau ngingeti. Dia tahu gitu. Akhirnya saya selesai sholatnya, dia nambahin 1 rakaat. Setelah nambahin 1 rakaat, saya tunggu sampai selesai. Selesai nambahin 1 rakaat, tak saya omong, Mas, dados nek jenengan niku nek melu uang sholat, gek wong niku sholate dhewean, waune dhewean, semula sendirian. Jenengan itu berdirinya di sebelah kanan, tidak sebelah kiri seperti ini. Ini salah. Oh ngoten to Pak, mulane mau dengan ingat-ingat apa kan keri wah. Oh, kalau tak ngejak padu, orang ngejak padu, wong sholat ngejak padu piye? Nah, saya pun ngerti toh, harus disampaikan seperti itu. Itu repotnya kalau agak sensitif seperti tadi yang masalah hibah, masalah beda agama tadi itu kan sensitif itu. Tapi kita harus mendakwahkan itu karena ayat ini. Saya bacakan ayatnya. Surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Cukup sampai di situ. Terjemahkan Buria. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tolong diulangi sampai kata Tuhanmu lalu berhenti. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Stop, diulangi sekali lagi.
serulah manusia kepada jalan Tuhan. Stop. Ini wajib berarti. Berarti kita tuh wajib mendakwahkan Islam itu wajib. Kalau kita melihat ada sesuatu yang salah, kita ingatkan. Dan kalau kita ingatkan, kita masuk di sini. Nek meninggal dapat aliran pahala besok. Tapi konsekuensinya nek wani ngilikke kudu nglakoni. Lagi ngengkel, man bandem watu. Mbak, tak omongi Mbak. Ya nek nyapu selantari mbok yo nggo kudung to Mbak, Mbak ya Allah. Kan ketok wong liya. Napa kita budhe? Ya jelas ketok wong liya ning ngarep omah ning latar ngono kok. Meskipun ada wis ditutup pagar ning halamanmu, kan ketok wong liya. Apa meneh kowe dasteran tok ngono ki ya Allah, gek daster wis 20 tahun tipis. Kan ketok katoke ketok utangi bareng dadi ketok. Mbok jo ngeyel kan ana ayate. Nah itu ibu harus berani mengingatkan seperti itu. Contoh yang lain, Mbak, jam 4 pengajian, orang mau jahit, baik. Oh nggih Bude, kula tak siap-siap. Yo tak anteni ning tempat pengajian yo. Nggih. Diingatkan. Dan kita jangan sampai terbalik. Sing dielikke suatu ketika malah ngelikke sing ngelikke mau kuwi. Bude lah jenengan malah ya jahit. Alah omong doang. Lah kabur maktan indallah. Surat As-Saff ayat 3 karo ayat 3 lho Bude. Oh iya, saiki malah nggih ben aku sing ngelikke saiki kowe sing ngelokke ya. Ya. Berarti wis seri ya 0-0. Nek ngelikke itu harus melaksanakan gitu. Dan ternyata kita harus berdakwah, berarti Allah itu sayang sama kita. Setiap orang Islam pasti akan mendapatkan kesempatan yang nomor 2. Pasti kalau mau. Pun nggih, tidak salah jam 10.44. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah atau anak solih yang mau mendoakannya, mendoakan orang tuanya itu. Nah, keterangannya gini. Kemarin ada yang tanya ke saya. Jamaah mantung, melu mboten iki, temen iki. Dadi ana sing takon wong mriko wong mantung napa pundi to mboten ngerti kula. Pokoke Konimek ngidul terus. Konimek ngidul terus, pom bensin mini ngidul terus. Nah, pun mriko nika lah cedhak karo Danyung. Nah, tanyanya gini. Pak ini saya mau tanya. Kalau ada orang tua yang sampai meninggalnya tidak sholat dan tidak beribadah kepada Allah, lalu anak-anaknya sekarang sudah ngaji semua dan jadi solih-solihah semuanya, apakah boleh anak-anaknya mendoakan orang tua yang tidak sholat tadi itu? Saya mikir, saya lihat raut wajahnya, aku harus nangis. Pikir, akhirnya ya saya tidak bisa nutup-nutupi. Oh panjenengan, nah, tidak boleh. Ah ya, baik, tidak boleh. Kan saya jawab tidak boleh toh? Tidak boleh. Tidak bisa dan tidak boleh. Nah, ternyata tidak hanya panjenengan toh, yang lainnya juga do kaget kabeh dengan pernyataan ini. Oh tidak boleh ya Pak, tidak boleh. Tidak boleh. Terus kalau orang tua saya tidak sholat karena ketidaktahuannya gimana? Ya sudah diserahkan kebijakannya pada Allah. Mungkin dulunya belum ada pengajian di tempat itu, atau rumahnya terlalu jauh, kampungnya terlalu jauh dari keramaian, sehingga informasi pengajian, informasi keislaman sedikit. Ya sudah diserahkan pada Allah, tapi kita tidak boleh mendoakan orang yang tidak pernah sholat itu. Alasannya apa? Ada dalilnya? Ada dalilnya. Buka ayatnya. Tidak salah jam 10.44. Niki kita selesai kan Mas Rano jam 10.44. Betul apa-apa nggih? Dan ini dhewe kan lunga mboten. Nek kan lunga nggih kula rampungi sakniki. Mboten nggih. Mboten napa-napa suwe ra ketemu wae. Surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Ayat 113. Sambil menunggu ibu-ibu mencari ayatnya, itu gini keterangannya. Ternyata Rasulullah Muhammad saja itu tidak boleh
mendoakan Abu Thalib, dan yang melarang itu adalah Allah sendiri. Langsung ada ayatnya. Abu Thalib itu apa? Abu Thalib itu ayahnya Nabi. Memang Abu Thalib bukan ayahnya Nabi, tapi yang mengasuh Nabi ya Abu Thalib itu. Jadi kalau kita pikir-pikir, kita bayang-bayangkan, ternyata ayahnya Nabi Muhammad itu yang bernama Abdullah itu tidak pernah ketemu sama Nabi. Jadi ketika Nabi berada dalam kandungan ibunya Siti Aminah, itu Abdullah meninggal. Begitu lahir ya sudah tidak punya bapak. Lalu Siti Aminah mengasuh Nabi hanya selama 6 tahun. Qadarullah, setelah usia 6 tahun Siti Aminah meninggal. Nabi jadi yatim piatu umur 6 tahun loh. Silakan ibu-ibu bayangkan semua anak 6 tahun. Rono rene iji umbelen. Itu sudah yatim piatu. Akhirnya yang mengasuh berikutnya adalah kakeknya, dan qadarullah ternyata kakeknya Abdul Muthalib itu hanya berkesempatan 2 tahun. Sampai Nabi yang masih kecil usia 8 tahun lalu diasuh oleh pamannya. Pamannya bernama Abu Thalib. Jadi secara sosial dan secara emosional, bukan berdasarkan keturunan. Nah, berdasarkan keturunan Abu Thalib bukan ayahnya Nabi, berdasarkan keturunan. Ini berdasarkan sosial dan psikis itu ya siapa? Abu Thalib itu ayahnya Nabi karena mengasuh sejak umur 8 tahun, dan Abu Thalib meninggal itu ketika Nabi usia 50 tahun. Jadi Abu Thalib itu mengasuh Nabi ya kurang lebih 42 tahun. Lama sekali. Ini bayangan saya sendiri ya. Ini Nabi ditanya orang pada saat itu, Muhammad, siapa sih sebenarnya ayahmu? Oh, ayahku adalah Abdullah. Tapi Abdullah sudah meninggal. Ayahku sudah meninggal ketika aku lahir. Dan sekarang yang mengasuh aku ini pamanku ini bernama Abu Thalib. Ini jadi ayahku sekarang. Jadi kan seperti ayahnya. Ya memang ayahnya. Gitu loh. Nah, ketika Abu Thalib mau meninggal, itu Nabi Muhammad datang ke rumahnya Abu Thalib. Lalu Nabi ngendika, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Niscaya aku akan memperjuangkanmu kelak di hadapan Allah. Tetapi ternyata dua pamannya yang lain, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, itu terus mencecar Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyang kita? Nenek moyang kita. Akhirnya Abu Thalib sampai nafas terakhir belum mengucapkan la ilaha illallah. Dan akhirnya Nabi menangis, lalu mendoakan, memintakan ampunan kepada Allah, dan ternyata turun ayat ini. Nah, jadi asbabun nuzulnya seperti itu. Sekarang saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Monggo Bu Ria. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Jadi Abu Thalib itu divonis oleh Allah neraka jahanam. Abu Thalib itu. Ini ayatnya. Nah, sekarang orang-orang bermudah-mudah ndongake wong muslim. Wong sing dhuwur wis enek rik kok. Dadak ngenek-ngenekke HP. Atas sudah ada RIP, rest in peace. Iso duit innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kleru. Semoga amalnya diterima oleh Allah. Semoga kesalahannya diampuni dan ditempatkan di surganya Allah. Kleru.
Wong Nabi ra entuk ndongake bapake dhewe lho. Niki esuk niki waduh sing ngengkel-ngeyel. Lah nek kula ndongake tangga kula pripun? Dan kula ndongake adik kula sing non muslim pripun? Oh ini nggih non muslim adik enten. Nek dia meninggal apa saya tidak layak? Apa saya tidak mendoakan? Gimana? Oh ya wis ya. Sing salah ayate. Basa kula ngomong sing salah ayate dhek meneng mikir yo an. Ora mungkin ayate. Lah iya ora mungkin ayate salah, ora usah ngeyel. Gitu. Jadi orang yang soleh itu bisa didoakan oleh anaknya yang soleh. Nek orang tuanya tidak soleh, ya tidak bisa anaknya nganti gumoh, nganti muntuk, nganti untune arep kucul sing ndongake. Ya ora iso sing ndonga terus nganti untune limo arep kucul kabeh. Ora iso. Karena orang tuanya tidak soleh. Sama. Berarti sekarang kalau anaknya meninggal dulu dan anaknya soleh dan orang tuanya soleh, anaknya meninggal dulu, orang tuanya mendoakan, wah luar biasa sekali. Bisa didoakan oleh orang tuanya. Muncul pertanyaan lagi, Pak Hanif, sekarang kalau ada orang yang tidak punya anak, ada tuh Mbak? Nah, suami istri tidak punya anak, bagaimana dia akan mendapatkan doa dari siapa? Nah, ternyata dalam hadisnya itu menggunakan kata walat, tidak ibnun. Nanti silakan konfirmasi ke guru-guru yang lain. Nek walat itu belum tentu anak kandung. Walat itu belum tentu anak kandung. Anak tapi belum tentu anak kandung. Nek ibnun, makanya Hanifullah Sukri bin. Pakai bin bukan walat. Hanifullah Sukri bin Sugianto. Nurul Khadijah binti Ngudi Mukti. Ria binti Mujoharjo. Nah, binti tidak anak yang lain, bin atau binti itu anak kandung. Nah jadi insya Allah kalau digunakan walat, siapapun yang mendoakan, misalnya ada guru, ada seorang guru, ada penceramah, ustadz, bukan saya ya, terus muridnya banyak sekali, terus dia meninggal, didoakan sama para jamaah pengajiannya, itu sampai insya Allah untuk guru itu. Tidak harus anak kandung, tapi syaratnya harus sing didongake ya soleh, sing dongake ya soleh, pengajiane rampung. Nah, jadi seperti itu. Monggo kita siap-siap untuk menyongsong kematian kita semua. Semua amal itu terputus kecuali 3 ini tok. 1, sedekah jariyah tadi sudah kita bahas. 2, ilmu yang bermanfaat sudah kita bahas. Yang terakhir, anak soleh yang mendoakan orang tuanya gitu. Nah mari kita siapkan itu semua sehingga nanti pas kita meninggal kaget, ya Allah itu pahala, ya Allah itu pahala meneh, ya Allah saking sinten to, ya Allah sekoiki pun nggih pun krusek-krusek Qur'ane leboke ya kene leboke tapi sudah ngendika Pak Hani jenenganku bagus ning jenenge bagus meneh yang jenengan niku mingkem wong kita mingkem. Demikian kajian kita pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita bersiap-siap ingat dengan pengajian kita hari ini Jumat tanggal 4 Oktober 2024 di Bakso Katipolo Jalan Ronggo Warsito di lantai 2, aula lantai 2. Penting sekali, monggo terutama yang sepuh-sepuh mempersiapkan 3 poin itu. Demikian saya kembalikan lagi kepada Ibu yang memandu acara ini. Dari saya cukup. Langsung. Mboten Ibu sing memandu begini. Dipun kula hendelman nggih. Marilah ibu-ibu kita tutup bersama pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.